Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita seluruhnya untuk sama-sama kita ini beribadah kepada Allah dan bertafakuh. Mudah-mudahan dengan ibadah dan tafakuh yang kita lakukan ini kita diberikan kekuatan iman dan takwa di dalam diri kita ya. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan melanjutkan kembali pembahasan tentang faktor-faktor yang menopang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan beberapa pekan yang lalu kita telah menjelaskan tentang zikir sebagai salah satu faktor yang menguatkan dan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hal-hal yang berkaitan dengan zikir itu sudah kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah kita harus mengamalkannya. Karena suatu ketika ada salah seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam, di mana dia mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban agama itu sangat banyak ya, inti agama itu sangat banyak. Tolong ya Rasul, engkau jelaskan kepadaku hakikat agama itu apa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, hendaklah bibirmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu termasuk hakikat dari beragama ya. Mana ini? Oh iya. Berikutnya bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada faktor yang ke-8, yaitu kalau kita ingin dikuatkan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengenal, mengetahui kebaikan-kebaikan dari agama kita. Kenapa? Karena seluruh aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu seluruhnya mengandung kebaikan. Ya, fa innad dinal islami kullihi mahasin. Sesungguhnya agama ini seluruhnya itu mengandung kebaikan-kebaikan. Akidah Islam itu adalah akidah yang paling benar, akidah yang paling memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita misalnya ingin melakukan studi perbandingan, manakah di antara akidah-akidah, ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan di dunia ini yang lebih baik dari agama Islam, itu tidak mungkin ada yang sebanding, apalagi sampai mengalahkan kebenaran, keindahan akidah tauhid ya. Begitu juga akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya yang paling baik, akhlak yang paling indah, akhlak yang paling mulia. Dan bisa kita lihat dalam berbagai macam kasus, misalnya saja ya, ketika terjadi peperangan ini, padahal ini terjadi peperangan, di dalam agama kita ada aturan bahwa orang-orang sipil tidak boleh diperangi, perempuan, anak-anak, kemudian orang yang sudah tua atau orang yang tidak ikut terlibat di dalam mengangkut senjata tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh.
pohon-pohonan tidak boleh dirobohkan, gedung-gedung tempat peribadatan agama-agama yang lain itu tidak pernah atau diharamkan untuk dirobohkan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, pada waktu itu banyak rakyat-rakyat di luar negara Islam yang malah meminta agar negara Islam datang, dalam tanda petik, datang menginvasi mereka. Karena kenapa? Karena mereka tidak ridho dipimpin oleh raja-raja yang alim, raja-raja yang lalim, raja yang bertindak sewenang-wenang. Dan kehadiran pasukan Islam pada waktu itu ditunggu-tunggu, ya, dinanti-nantikan. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengenal, mengetahui, meyakini bahwa kehadiran Islam dan pasukannya itu memberikan jaminan kebebasan dan kemerdekaan secara penuh kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu memang dikenal sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alaminnya Islam ini tidak hanya dinikmati oleh manusia, oleh hewan, oleh binatang-binatang sekalipun itu juga dinikmati. Contoh misalnya, kalau kita sedang BAB, itu kita tidak boleh BAB kemudian di tempat lobang-lobang tempat berlindungnya para binatang. Misalnya kita lihat ini ada tempat lobangnya kepitingnya, apalagi kalau di daerah biduk-biduk atau di kampung kami itu kalau ada lobang di bawah kelapa, itu biasanya tempatnya binatang lah, atau kalau di kami biasanya kepiting gitu. Nah, itu nggak boleh kita kemudian kencing di situ, apalagi sampai BAB di situ. Kenapa? Karena itu mencederai dan merusak perasaan si kepiting. Itu untuk kepiting saja sampai seperti itu perhatian agama kita. Yang menunjukkan sekali lagi bahwa akhlak yang diajarkan oleh Islam itu adalah akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Perhatiannya sampai sedetil-detil itu. Berkaitan dengan hukumnya, ada tidak hukum yang lebih baik daripada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Saya berkali-kali pernah menyampaikan satu anekdot ya. Dulu ada salah seorang preman, ditanya oleh preman yang satunya, "Bro, kalau ente punya uang 100 rupiah pada waktu itu, apa yang anda lakukan dengan uang 100 rupiah itu? Anda bisa makan seumur hidup." Itu gampang caranya. Kebetulan premannya mungkin ini cerdas. Beli saja korek api. Mungkin bapak-bapak pernah, ya, kalau zaman-zaman bapak-bapak ini kan sudah tua, korek yang anut ya, yang pakai kayu. Beli korek itu 100 rupiah katakanlah, kemudian lari ke pom bensin, bakar itu pom bensin, ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Di penjara dikasih makan tidak? Dikasih kok makan. Seumur hidup dikasih makan itu. Nah, jadi dia bisa hidup hanya dengan 100 rupiah. Apa yang dimaksud oleh cerita ini bukan masalah makannya, tetapi ini adalah sebagai salah bentuk sarkasem ya, terhadap undang-undang buatan manusia, di mana banyak anggaran pemerintahan kita itu digunakan untuk kasih makan penjahat. Kalau dalam Islam orang-orang seperti ini gampang saja, tidak habis anggaran, selesaikan saja secara hukum. Kalau dia melakukan pembakaran dan menimbulkan banyak korban, tinggal lagi dikasih mati, selesai. Nah, karena itu tidak ada satupun negara yang bisa menekan angka kriminalitasnya kecuali negara-negara yang dengan penuh kesadaran menerapkan hukum Islam. Coba bapak-bapak mungkin bisa membaca perbandingan angka kejahatan kriminal di negara Arab Saudi dengan katakanlah dengan negara kita sajalah, sama-sama yang dianggap sebagai negara Islam. Mana yang lebih banyak tingkat kriminalitasnya? Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara Amerika, itu sekian detik terjadi pelecehan pemerkosaan di negara-negara barat ya. Yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada lagi hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita harus yakini meskipun sampai hari ini kita belum menerapkan secara penuh
hukum Islam dalam bidang pidana. Tapi kalau dalam bidang perkawinan, dalam bidang berzakat, dalam bidang haji, bahkan dalam bidang pendidikan, apalagi dalam bidang ekonomi, sudah mulai ada undang-undang tentang ekonomi Islam. Itu sudah kita menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab perdata saja, dalam bab perdata dan pidana saja kita belum sepenuhnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting Bapak-bapak dan jamaah sekalian, yang harus kita yakini adalah bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik, dan hukum Allah itulah yang paling adil dibandingkan dengan hukum-hukum buatan manusia. Dan tidak boleh ada dalam keyakinan kita hukum Allah itu setara dengan hukum buatan manusia. Kalau kita punya keyakinan, kalau kita punya anggapan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala setara saja dengan hukum buatan manusia, apalagi sampai kalah oleh buatan manusia, maka para ulama sepakat itu merupakan perbuatan yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Nah, sehingga Bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau kita punya pandangan-pandangan yang agung seperti ini terhadap kebaikan yang dimiliki oleh agama kita, maka itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman dan takwa di dalam hati kita. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang beriman itu, ya, bahwa Allah lah yang mengokohkan iman di dalam hati mereka. Walakinnallah, akan tetapi Allah lah, habbaba ilaikumul iman, yang membuat kamu itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan membuat iman itu menjadi indah di dalam hati-hati kalian. Kenapa kita kemudian menjadi orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan kebenaran? Karena Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik sehingga kita condong cinta berpihak kepada kebaikan dan kebenaran? Karena kita punya pandangan yang positif terhadap agama kita. Kalau dari awal kita punya pandangan yang ficik, pandangan yang tidak baik terhadap agama kita, Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjauhkan kita dari kebaikan dan kebenaran. Iya kan? Coba kita lihat sekarang ini ada lagi satu kisah, Abu Janda Al-Balui, siapa lagi itu? Abu Janda. Dia mengatakan tidak mustahil begitu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an itu diupdate, dia bilang. Nah, berarti dia menuduh Al-Qur'an itu tidak otentik. Ada kemungkinan ayat-ayatnya ada yang dihapuskan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, dan ini adalah pernyataan kufur. Sehingga orang-orang yang seperti ini besar kemungkinannya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari awal dia punya pandangan yang picik, pandangan yang negatif, pandangan yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dia bawa. Jadi Bapak-bapak dan jemaah sekalian, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatul iman kepada di dalam hati kita ini, kita harus selalu punya pandangan-pandangan yang positif terhadap agama ini, terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suudzon, ya. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita punya pandangan yang kotor tentang Islam, maka itulah yang membuat kita semakin jauh dari cahaya Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pikiran-pikiran kotor. Makanya kan salah satu faktor yang menyebabkan orang itu tidak beragama dengan baik itu karena dia punya syubhat. Ada kerusakan pemikiran, ada pemahaman yang tidak benar, ada pemahaman yang menyimpang, namanya syubhat. Ada dua faktor yang merusak agama seseorang. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat dan syubhat itu merupakan pintu-pintu yang disukai oleh setan. Kalau seseorang tidak bisa disesatkan lewat syahwatnya, perut dan di bawah perutnya, maka setan kemudian merusak manusia dari pintu yang kedua, yaitu pintu syubhat. Dikesankanlah
bahwa agama Islam ini adalah agama teroris. Ya. Dikesanlah, dicitrakanlah bahwa hukum Islam itu adalah hukum barbar, tidak menghargai hak asasi kemanusiaan, bertentangan dengan HAM. Kalau kita kemudian ikut dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini, menganggap Islam itu bertentangan dengan hukumnya, bertentangan dengan HAM, human right, tentu kita akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agamanya, dan iman itu tidak akan pernah mendekati kepribadian kita itu. Jadi bapak-bapak dan jemaah sekalian, kata kuncinya adalah kalau kita ingin mengenal, kalau kita ingin diberikan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu satu nikmat yang sangat besar, mari kita berupaya mengenal kebaikan-kebaikan agama kita. Mungkin dari hal-hal yang terkecil ya. Nah, karena itu bapak-bapak dan jamaah sekalian, ini satu pernyataan yang penting. Fayakunul iman fil qalbi a'zamul mahbubat. Sehingga iman di dalam hati itu bapak-bapak dan jamaah sekalian termasuk sesuatu yang sangat kita cintai. Kita cinta sama istri, pantas. Cinta sama mobil, pantas. Cinta sama kesehatan, pantas. Cinta sama makanan, pantas. Tetapi makanan, istri, semuanya itu tidak bisa memberikan jaminan kita selamat di dunia dan di akhirat. Apa yang membuat kita selamat? Yang membuat kita selamat adalah iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang membuat kita selamat. Maka tentu iman dan takwa ini sesuatu yang sangat kita cintai dan menjadi sesuatu yang sangat indah, yang kemudian kita lihat dalam sejarah banyak kemudian orang rela mengorbankan nyawa, harta dan seluruhnya untuk iman dan takwa itu. Kenapa orang-orang itu mau mengorbankan nyawa dan seluruh harta yang dia miliki untuk iman dan takwa? Karena dia paham dari awal bahwa iman inilah satu-satunya faktor yang membuat dia selamat di akhirat kelak. Nah, karena itu bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau orang itu sudah merasakan manisnya iman, dia tidak akan pernah menggadaikannya dengan sesuatu apapun. Nah ini yang barangkali belum kita capai ya, atau tidak banyak di antara kita yang merasakan halawatul iman ya, ke manisnya iman ya, lebih manis daripada madu, lebih manis daripada gula dan lain-lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah itu banyak tokoh-tokoh yang dipenjara, tapi kemudian tidak ingin menukarkan agamanya dengan hal-hal yang lain. Secara fisik mereka menderita, disiksa, ya. Tidak usahlah jauh-jauh lah. Sayyid Qutb lah, yang masih hidup di era modern, itu kan ditangkap oleh pemerintahan Mesir, Jamal Abdul Nasser. Ditawar-tawarkan, banyak kemudian para ulama yang memberikan rekomendasi, tapi dia tidak mau bergeming. Kenapa dia rela dihukum seperti itu? Karena tentu saja dia merasakan kenikmatan Islam, kenikmatan iman di dalam hatinya yang tidak dirasakan oleh orang lain. Karena dia merasakan kenikmatan itu dibandingkan dengan orang lain, maka tentu saja dia tidak akan pernah mau menukarkannya. Itu adalah suatu pengalaman eksklusif yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Dan itulah yang membuat orang-orang itu jauh lebih baik, berbeda dibandingkan dengan kita rata-rata ini. Kenapa? Karena kita ini barangkali belum merasakan halawatul iman. Nah, karena itu ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Hiasilah kami dengan perhiasan iman. Mudah-mudahan doa ini kita bisa amalkan ya. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, faktor yang ke-9. Kalau kita ingin dikuatkan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan ihsan kepada Allah dan ihsan kepada hamba Allah.
Jadi kalau kita berbicara tentang ihsan, ihsan itu ada dua. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada hamba Allah. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan langsung oleh Nabi dalam hadis tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Sampaikan kepadaku tentang ihsan, anta budallaha, engkau sembah Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sehingga orang yang ihsan itu adalah orang yang senantiasa memerangi hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu cenderung membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah asar para ulama salafus saleh seringkali menyatakan bahwa kalau kita makan terlalu banyak itu membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata karena faktor makannya, tetapi karena syahwat perut itu kalau senantiasa dituruti itu membuat orang semakin abai atau semakin tidak bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita ingin menjadi hamba yang sempurna, maka setiap detik kita harus senantiasa memerangi hawa nafsu kita. Yang dimaksud dengan memerangi di sini bukan berarti menghilangkannya sama sekali. Karena kalau kita tidak punya hawa nafsu, nggak mungkin kita menikah dan punya keinginan punya anak dan lain-lain sebagainya. Tapi itu penting juga itu hawa nafsu. Yang dilakukan cuma sekedar mengendalikan, memanajemennya dengan manajemen Islami. Nah, kalau kemudian kita sudah berhasil ini, maka kita akan mencapai al-maqamul a'la, derajat yang tinggi. Nah, mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita dilatih kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian, ihsan itu yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ibadah yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya di antara kita adalah yang ikhlas kepada Allah dan yang mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya yang membuat kita tidak ikhlas itu karena syahwat, iya kan? Misalnya kita sholat biar dipuji orang. Dipuji orang itu termasuk syahwat, Pak. Syahwat dunia. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan popularitas apapun itu berkaitan dengan kepentingan dunia, dan itu syahwat juga, dan itulah yang paling banyak merusak niat seseorang. Begitu juga banyak orang yang kemudian tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan membenci sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena juga faktor syahwat dan lain-lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan perkataannya. Al-ihsanu ilal khalqi bil qaul, bisa dengan perkataan. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan harta. Misalnya ada yang jadi donatur tadi malam makan minum saraba. Itu termasuk ihsan ya. Nah, itu ya. Saya mau ke sini, sudah. Anakku rewel gara-gara divaksin demam. Ya. Jadi tidak sempat hadir. Jadi ihsan dengan harta, ihsan dengan kedudukan yang kita miliki. Kan banyak, Pak, sekarang ini kalau kita jadi pejabat, kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, bukan kebijakan-kebijakan yang malah menyengsarakan rakyat. Jadi kedudukan yang kita miliki itu bisa kita gunakan sebagai sarana berbuat ihsan. Pak RT membuat kebijakan terhadap rakyat
yang ada di bawah RT-nya, misalnya membuat apa. Camat juga begitu, lurah begitu juga begitu, bupati juga begitu, wakil bupati dan seluruhnya itu punya kesempatan melakukan kebaikan-kebaikan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, bukan kebijakan-kebijakan yang malah membuat rakyat semakin miskin dan tertindas. Ya, mudah-mudahan kita dianugerahi pemimpin-pemimpin yang baik-baik seperti ini. Pemimpin yang kebijakannya, yang kehadirannya menjadi anugerah bagi kita dan bagi lingkungan. Dan ini salah satu faktor utama yang membuat orang itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini ada satu kaidah Bapak-bapak dan jemaah sekalian. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita semakin banyak melakukan kebaikan kepada Allah, maka itulah yang menghantarkan pula kebaikan kepada kita. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan satu kisah yang menarik ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Ada orang Mesir, dia bermimpi agar dia mengajak tetangganya itu berumroh. Mimpi yang pertama dia abaikan. Mimpi yang kedua dia abaikan kembali. Mimpi yang ketiga akhirnya dia kemudian datangi salah seorang syekh, bertanya tentang mimpinya. Kata syekh itu, engkau harus melaksanakan apa yang menjadi mimpimu. Engkau harus mengajak saudaramu untuk umrah bareng. Akhirnya datanglah orang itu ke rumah tetangganya, dan ternyata tetangganya ini tidak pernah sholat. Bagaimana saya mau berumroh? Saya tidak tahu caranya sholat. Kalau begitu, kata tetangganya, saya akan mengajari Anda melaksanakan sholat. Akhirnya diajarin. Setelah selesai sempurna tentang tata cara sholatnya, akhirnya diajak umroh. Umrohlah mereka dari Mesir ke Arab Saudi, ke Mekah, tanah haram. Setelah mereka selesai umroh dan akan pulang ke tanah air, yang bermimpi ini ngomong sama tetangganya, apakah ada permintaanmu yang terakhir, keinginanmu yang terakhir sebelum kita pulang ke tanah air? Ada. Saya ingin sholat 2 rakaat di makamnya Ibrahim. Kemudian sholatlah orang itu. Dan ternyata pada waktu dia sholat di sujudnya yang terakhir, dia meninggal dunia. Ini orang heran. Orang ini tidak pernah sholat-sholat sebelumnya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kemuliaan yang terbesar. Dia meninggal dalam posisi yang terbaik, yaitu dalam posisi sujud, dan meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sholat, dan meninggal di tempat yang terbaik, di sampingnya Ka'bah. Apa yang menjadi rahasianya nih orang sampai-sampai kemudian dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sebelumnya dia tidak pernah sholat, bahkan tidak tahu caranya sholat. Ternyata orang ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, setiap hari dia senantiasa mengantarkan makanan kepada tetangganya yang janda tua, perempuan. Dan bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatan kebaikannya itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia sendiri. Berarti dia benar-benar menjaga kadar keikhlasannya di dalam melakukan kebaikan. Itulah yang barangkali menyebabkan orang itu mendapatkan tempat yang istimewa. Makanya kalau kita melakukan amal kebaikan, memang tidak seluruhnya kita ceritakan. Harus ada amalan-amalan sir namanya, Pak. Amalan sir, amalan rahasia yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak juga diketahui oleh istrinya. Dan yang memasakkan itu adalah dia sendiri, yang mengantarkan juga adalah dia sendiri, tidak ada yang tahu. Dan itu berlangsung bukan hanya setahun 2 tahun, bertahun-tahun, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kemuliaan. Inilah yang dimaksud dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau dalam bahasa kita yang namanya karma itu ada. Kalau kita banyak melakukan kezoliman kepada orang lain, suatu saat kita akan merasakan juga pedihnya
kezoliman itu baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tapi kalau kita banyak-banyak melakukan kebaikan, insya Allah itu akan banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan ruh kita nantinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau kita tak berbicara tentang berbuat baik kepada makhluk, yang paling utama itu cuma satu, adalah orang tua kita sendiri. Makanya ada yang namanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Jauh sebelum kita melakukan kebaikan untuk orang lain, maka yang paling kita utamakan terlebih dahulu adalah mama kita baru bapak kita, baru orang lain, di bawahnya, dan di bawahnya. Perempuan dulu, ibu kita itu. Makanya banyak ulama-ulama menyampaikan, termasuk salah satu bentuk kecelakaan itu adalah kita mendapati orang tua kita masih hidup, tapi kita nggak punya kesempatan mendapatkan surga. Kenapa? Karena kita tidak berbuat baik. Nah, makanya kadang-kadang itu juga bingung. Aduh, kita jauh dari orang tua begini, termasuk nggak ini kita anak-anak durhaka? Kan repot juga kalau kita tiap hari pulang kampung, nggak ada tabungan. Akhirnya yang bisa, untung alhamdulillah kita bisa menggunakan nikmat Allah dalam bentuk video call. Setiap harilah kita telepon, paling tidak bertanya kabar lah dan lain-lain sebagainya. Barangkali mudah-mudahan itu sudah dianggap bagian dari birrul walidain. Nah, termasuk kita yang masih hidup ini, yang orang tuanya masih meninggal dunia, masih ada kesempatan untuk birrul walidain dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, ada nanti di akhirat itu orang itu terheran-heran kenapa dia mendapatkan derajat yang tinggi padahal amalnya tidak banyak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anakmu memintakan ampunan untuk kamu. Jadi kalau kita ingin orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap hari kita memintakan ampunan untuk mereka. Sehingga meskipun katakanlah amal orang tua kita katakanlah 50 poin katakanlah. Kalau tiap hari kita berdoa itu tambah setiap hari. Sehingga kemungkinannya dia hanya mendapatkan surga level 1 katakanlah derajat 1. Tetapi karena setiap hari kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tua kita. Karena kita juga melakukan kebaikan untuk orang tua kita, maka insya Allah anak dan keturunan kita juga akan melakukan kebaikan yang sama. Kalau kita tidak pernah berdoa untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka jangan berharap nantinya anak-anak kita juga akan berdoa untuk kita pula. Al jazau min jinsil amal. Kebaikan itu, balasan itu setimpal dengan amal yang kita lakukan, gitu loh. Jam berapa sekarang? Cukup ya. Ya, nanti kita lanjutkan malam ini. Malam ini pengajian di sini saya akan melanjutkan tentang isbal ya, karena kemarin belum selesai Pak Akbar ya. Ya, insyaallah kita pengajian PCM malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang tepat bapak-bapak dan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.